Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa li azwajihi wa li kafatil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was-salihin والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والمؤلفين والمصنفين والسادة صفية المحققين والملائكة المقربين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومعلمينا وقربانا إخواننا الآخرين ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خصوصا إلى أرواح مشايخ الكتب بسم الله ولهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر والوالدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم الدين بالدارين آمين ثم قال. Pada pertemuan kita malam ini masih membicarakan masalah pinjam meminjam yang kemarin itu belum selesai, dan insya Allah malam ini kita selesaikan, sebab yang kemarin itu masih ada yang belum kita jelaskan. Masalah hukum pinjam meminjam yang pertama nih diingat, hutang emas mesti dibayar dengan emas, bukan dengan duit. Hutang emas mesti dibayar dengan emas. Ka itu juga amun kita pinjam brute. Nah, amun pinjam brute bayar brute. Tapi Ustaz, amun awan duit kayak apa? Jangan minjam, nukar bahu tangan. Contoh, hidin bolah bangunan, bikin bangunan ada brute, ulun ada parlo. Paji pinjam brute yang 24, ya lah, bayarnya oleh karena minjam Pak, bayarnya mesti brute. Tapi amun uji nih brute ini macam mana nih, aku perlu nih jual sebentar lah. Amun jual boleh dengan duit. Nah ceritanya bukan utang yang tadi itu minjam. Yang akan minjam itu kan apa yang dipinjam itu yang pulih. Nah artinya kalau kayu, kalau semen, kalau seng. Tapi kalau tadi lain, oke, aku butuh butuh kayu, lalu jual aja, wah tak bisa, tapi tolonglah. Cuma mohon maaf, aku ini berutang nih, ada dua bayar belum? Berapa sebatang Ji? Aku belikan kemarin misalnya 150. Jadi berapa kita jual? Ya 160 lah. Oke, ayo. Nah ini boleh bayar awal duit karena bukan minjam tapi tapi jual beli. Nah, kemudian kalau hutang dengan kredit, jalan kredit riba apa kada? Contoh, apa yang biasa dikreditkan deh?
Hah? Baju. Datang ibu dengan saya mau jualan baju nih, maka ada baju banyak hitung kata berbulan. Ibu datang, tapi biasanya kalau di toko tak mau begitu dah. Nah ini yang di kampungan ya, di rumah-rumah berjalan keliling. Berapa nih baju nih? Kalau ini 150. Itu kredit apa kontan? Kontan lah. Kalau kredit, ya kredit tidak bisa. Kredit berapa? 200. Riba lah, kadang jual beli. Nah jadi macam mana? Kalau kontan 150, kalau kredit 200. Jadi kan aku pikir dulu deh. Jadilah. Cuman aku ambil kredit 200, ya sudah. Ambil barang, kau jual baju 200.000. Yang disambut lagi masa kredit itu berundingnya cuma saja. Paham? Jadi dia riba. Macam mana kalau misal jual baju nih? Berapa baju nih? 150. Jangka berapa waktu? Kalau sebulan bayar 175, 2 bulan 200, 3 bulan hanya bayar 225. Berarti setiap bulan naik tahun. Maka abahnya hanya nang keluar nang gajiannya 3 bulan, maka itu nang 225 kredit. Hakon ada riba karena jual. Makanya Allah di dalam Al-Quran menjelaskan wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Riba lah kayaknya. Hidin berjual beras segantang 50.000, 51, 52, 53, 54, ulun 55. Apakah ulun berjual 55 segantang riba? Kada. Cuman risikonya sekali itu kamu nukar. Karena jual mahal, beli dari riba di sini. Nah, jadi tolong diingat baik. Cuman amun gini ulun, alhamdulillahnya kada hendak berkredit. Mahalnya baik aku mau pulangkan duit aja dulu. Perhitungan duitnya. Nah, jadi tolong diingat nih. Emas, hutang emas mesti dibayar dengan emas, tidak boleh dengan duit. Kemudian hutang uang dengan hutang uang macam mana yang beberapa tahun yang lalu padahal berhutang cuma 200.000. Waktu itu emas dapat semayang. Wah ini maka setelah 10 tahun. Nah pertanyaan dulu yang muncul kayaknya, maka sampai hutang 10 tahun itu udah nama hutangnya kahakon apa yang menunda-nunda. Orang yang mampu membayar hutang dia menunda, haram hukumnya. Dosa. Amun kada hendak membayar, ya Allah. Siapa yang berhutang kemudian dia niat dalam hati mau membayar, insya Allah diberi kemudahan oleh Allah usahanya. Karena ada niat hendak. Tapi siapa yang memang dia berhutang tidak ada niat mau membayar, maka insya Allah Allah menyusahkan ekonominya. Ini risikonya. Hati-hati ya. Maka sahibud daini maghlulun fi qabri la yufaku hatta yuqdadai. Orang yang punya hutang kalau tidak dibayarkan oleh ahli warisnya, dia akan dibelenggu, diikat di dalam kuburannya, kada dibukakan pasungannya, ikatannya sebelum hutangnya dibayarkan oleh ahli warisnya. Lalu bagaimana masalah warisannya? Warisan tidak boleh dibagi sebelum hutang almarhum almarhumah dibayar. Contoh, ulun meninggal ada hutang. Misalnya hutangnya itu 350 juta, orang sugih. Bagus tuh hanya mbak. Mobil ada 2, kadai 3, bagus tuh hanya mbak.
ahli waris ulun kada boleh langsung mobil dan apa tadi? Toko itu dibagi warisan, hutang dulu dibayar. Jadi ahli waris itu tidak boleh langsung membagi. Termasuk di situ sebelum warisan dibagi ada dak wasiat yang almarhum nih. Ada wasiatnya. Kayak anak lah aku meninggal dunia 10 juta julung ke masjid A, 5 juta masjid B. Wasiat tuh. Wasiat wajib dilaksanakan dengan catatan jangan lebih dari 1/3 dari harta warisan. Berarti 100 juta cuman boleh 30 jutaan. Lebih pada itu kada boleh. Kalau misalnya nih anak berlima, duit ada 100 juta, wasiat pokoknya separuhnya wasiat akan mengaku mati agar masjid kada boleh. Nya cuma 1/3 tidak boleh lebih. Wallahu a'lam. Ada yang bertakwa. Guru. Andai kata orang ini sudah bercerai. Ada dulu buat di sini dulu. Andai kata orang ini bercerai. Terusan itu si anak tadi itu ada tak hak ahli waris Mas? Oh iya. Anak itu tidak ada hubungan putus disebabkan orang tuanya bercerai. Misalnya nih dua laki bini ini cerai, bisa anak berdua. Pas bercerai, itu bukan langsung bercerai anak depan. Karena syaratnya warisan itu yang mau diwarisi meninggal, masih hidup namanya. Berarti apabila masih hidup membagi hartanya kepada anak-anaknya, itu bukan warisan namanya. Meninggal lah cerita-ceritanya. Hibah. Karena syaratnya warisan, satu yang punya warisan meninggal dunia, yang mewarisi hidup. Amun anak badulu mati, ya kan dapat dari abah mamanya. Kenapa? Iya badulu mati. Masa mayat ngambil harta warisan? Malah abahnya dapat warisan dari anak, amun anaknya sugih. Misalnya anaknya nih 35 tahun, pengusaha sukses, abahnya 50 tahun, abahnya 60 tahun, berdahulu anaknya meninggal. Siapa yang mewarisi? Abahnya. Jangan terbalik, cucunya langsung aku minta bagian abah kok. Kecuali ada lagi anak yang lain. Ini ceritanya masih ada anak yang laki yang lain. Nah jadi kalau misalnya suami istri bercerai, kemudian ini kawin lagi kan misalnya sama kawin misalnya, meninggal abahnya, padahal ini ada dapat anak berdua dapat warisan dari abah, berdua tadi dapat juga. Ada istilah ini kan harta dari nang bini tadahulu, dia bini dulu deh, ada cerita pokoknya yang dicari duit abahnya. Nang nabi bini tadi kayak apa? Sekali ke beberapa tahun meninggal pulang bininya atau mamanya. Sugih pulang, dapat pulang. Dan dapat itu nomor 2 tadi dari nang bercerai awan ini dapat anak 5, berarti 2 tambah 5. Jadi ada juga hikmahnya menang abah mama kawin pulang. Kiri kanan dapat warisan. Cuman bagus ada pulang. Kenapa? Amuninya kawin pulang banyak bagi. Maksudnya bagus banyak hitungan itu cuman orangnya. Nah jadi orang tua meninggal tidak ada. Tidak ada karena kan masih kan tidak ada cerita. Ini hebatnya anaknya. Carai awan mamanya, carai awan bininya, bisi anak seekor, bibini kala laki ka. Dibatut tulak yang laki ni tak kemana ka. Sugih anak ni dapat, padahal kabun harta bapaknya tahun lalu dapat. Apabila yang bapak tadi kawin dengan laki perempuan lain, lalu anaknya ini menutupi harta bapaknya, tidak kasih tahu, inilah termasuk makan zalim. Karena haknya ada, yang dituntut bapaknya. Tapi kalau yang meninggal bini bapak, anaknya kan dapat. Karena mamaknya, paham lah. Ulun ini misalnya kawin pulang, awan yang bibini nih, bisa anak, kemudian bisa anak. Amun ulun meninggal siapa dapat?
anak ulun dari bini pertama, anak ulun dari bini kedua. Amun 3 bininya banyak ulun dapat dua. Karena sikom Pak. Nah, nang dapat anak tuh dari ulun, adapun dari bini ulun yang kedua, bini ulun yang kedua meninggal, anak ulun dari bini pertama kada dapat kada hubungan. Kayak itu juga bini pertama mati, anak dari bini kedua kada ada hubungan. Jadi masing-masing saja. Tuh, wallahu a'lam. Ada pertanyaan Bu di sana? Pokoknya orang yang berhutang kada hendak bayar di hari kemudian hingga bakalan bertamuan awan nama hutangi, dan bisa pahalanya diambil oleh orang yang menghutangi. Sebab orang meninggal kada bawa duit, bawa amal awan dosa. Tapi ustadznya kada ada amalnya, ustadz tahu dosa cuman ada dosa orang nama hutangi digulung awan nama hutang kada hendak bayar. Bagus Bu Ae, sudah sedekah kan jangan cerita lagi kena kemana-mana, batin pahalanya kena. Kada berhadapan sekalipun kalau niat dalam hati keikhlasan selesai. Orang yang menghutangi sekian waktu lama dia menghutangi, salawas waktu itulah nilainya sedekah. Amun kayak itu jago man kain aja mano pangannya nih ikhlasakan nyaman tambah lawas tambah banyak pahala sedekahnya amun sawat ikhlasan ada urusan kena. Nah gandalah pahala yang ikhlasakan. Baca mana apakah wajib kita meminta kalau yang menghutangi itu kada sanggup bojong kada sanggup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini jatuh tempo hari ini malam ini. Ulun datangi Pak Haji nih. Uji ulun kada kawaji bayar kayak apa ya? Bujuk ada duit. Nah, hukumnya hidin memberi tempo wajib. Kada merasa, ada boleh. Kalau orang yang pada rumah kampus sita rumah kampus, ya boleh. Karena maksud tujuan menghutangi itu adalah mencari pahala, bukan mencari keuntungan. Makanya hati-hati nih. Menghutangi orang anu butangkah berapa 100.000 ada apa-apa ulahkan aku dulu kopi riba dijitakan awak kok riba jajakan betis kok riba ambilakan banyak riba kullu qaudin jawa manfaatan fahuwa riba. Setiap hutangan mengambil manfaat riba. Nah hutang bahi, bapak 150, udah bapak basuhakan bunda kok riba. Tapasakan baju kok ulhakan mie riba. Nah ini hati-hati nih, jangan ambil gaun mah nak keuntungan dagang. Amun berdagang tidak apa-apa kalau 10 ada madakan 2 kali lipat jangan ada boleh riba, bukan kada boleh riba, cuman amun 2 kali lipat pamurunan. Apa bahasa Indonesia nya pamurunan? Ada sampai hati. Pian berjualan misalnya napa ngarannya nih nang doko. Loka di sana doko di Kompe itu mencita 2.000, jual sini 4.000, riba lah ada. Karena kita kalau jual berdagang ini bisa 2 kali lipat. Kenapa? Amun laku semua dari dijamin. 5 hari buruk apa ada? Nah, jadi riba jual beli. Ulun lu kata pi harganya 52 100 ada riba. Cuman pamurunan. Coba bukan percaya orang berjual tapih yang baju tuh kadang-kadangnya tuh 150 padahal modal jangan 100 cuman riba lah kada. Apalagi nih lah kalau jual diperhitungkan kita berdagang nih kamu cuma ambil untung 5.000 sebuting baju, sedangkan tukang jaga berdua belum lagi siwa ada untung jual napi jadi untung. Tak bisa kita kada buka banyak kan pedagang yang banyak untung. Ini tukang jaga kadanya berapa orang?
siwaknya berapa, lampunya berapa, baik numpayuk, kakaknya orang lalu dalam itu. Jadi dulu pada bini ulun, gimana orang berjualan tuh anu dapat duit mau diteto, duduk berjam di hadapan kade dari seekor masuk, penjaganya ketiga. Tapi Tuhan menjaga rezeki, aduh rupanya namanya benar kata gue. Nah, wallah. Jadi bu, melunaskan hutang pahalanya ganal. Tapi amun ibu kada rela, maka dia akan dituntut di hari kemudian. Kalau sampai hari kemudian ibu tidak rela, amal kebajikannya diambil. Amalnya kadada, dosa ibu digulung awan inya. Bahayanya dah. Sama mau yai orang gue gitu. Mau yai orang kejegawian. Itu dosa kita digulung, pahala kita digulung awan inya. Ternyata ada lagi pahalanya, dosa orang yang dikuyai diambil oleh orang yang menguyai. Makanya Syekh Hasan Basri ketika beliau diceritakan oleh si anu itu mengatakan, engkau wahai saya begini begitu begini buat ditalang wadai kuih macam-macam kiri makan awan orang nama uyai aku tuh. Jadi jual apa makanya anu nyamannya ingin mau ya pian julung jual ingin menjulung awan aku pahala aku balas di dunia aku julung awan anak wadai. Jadi mun orang mau ya ibu berenai aja pahala ustaz talinya ini napades. Wallahu a'lam. Ada lagi? Satu lagi Pak. Durhaka tak kita sebagai anak ya. Orang tua kita ini kan kita pisah. Waktu kecil kita sudah ditinggalkan. Begitu kita sudah besar, kita sudah punya usaha, sudah ada penghasilan, orang tua kita tadi meninggal, dia tak pernah ngungkusi waktu pisah itu sampai kita besar, tak pernah diungkusi sama sekali. Tiba-tiba dia meninggal, utang dia banyak. Nah, terusan, ya kita tidak bayarkan utang dia, utang orang tua kita tadi itu. Ujar ulama, hutang kuitan itu kada wajib ditanggung oleh anak. Tapi ujar Syekh Imam Auza'i, siapa punya orang tua diungkusikah adakah oleh orang tuanya, kemudian orang tuanya itu meninggal, dia tidak pernah, dia durhaka dengan orang tuanya, maka dibayar hutangnya, dicatatlah anak itu anak yang taat dengan orang tuanya. Masih kata Imam Auza'i, siapa yang taat dengan orang tuanya, orang tuanya meninggal punya hutang, tidak dibayar oleh anaknya, pada anaknya mampu, maka anak dicatat anak yang durhaka. Sebab orang yang punya hutang dibelenggu kada dibuka kecuali dibayarkan ahli warisnya. Berarti kita kalau membayarkan hutang melepaskan orang tua. Pokoknya mun masalah bapangannya behihirian cerita ulun aja nih. Ulun alhamdulillah lagi halus kada hiri awan dang sana. Cerita tadi dang sana ulun sekolah di Tungkal 6 tahun, di Jambi 5 tahun bapak. Ulun bagana kada awan kuitan di julung awan pemerintahan. Sekolah SMP sanawiyah aliyah di pondok hanya hendak kayak kan merasa lah ulun agak sih, tapi ulun kada ada sakit hati awan kuitan ulun. Ulun berusaha hendak memperlihatkan anak yang diingu awan angkatnya. Jangan kira mama ulun usahakan nyamanin hati hidin. Kenapa? Sebab berkat hidin gualah maka ulun bisa kayak ini, dan anak hidin gualah ulun ada di dunia. Kada mungkin ulun keluar dari batang pisang. Jadi kita awan kuitan inilah diungkusi ke kadakah tata kita awan kuitan hormat. Bahkan ujar Nabi, seorang itu ada datang kepada Nabi, ya Rasul, mak saya tidak masuk Islam. Bagaimana saya dengan orang tua saya? Wajib kau hormati selama itu tidak bertentangan perintahnya. Wajib juga kau laksanakan selama tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Padahal kuitan itu kafir, anaknya Islam,
Kuitan menyuruh wajib dilaksanakan selama kali bertentangan. Ujian yang kuitan, una ambilakan toh wajib. Nah kada boleh itu bertentangan, una main judi kada boleh. Jadi kita nih jangan awan kuitan merasa apa namanya disisihakan. Ingatkan aja dulu hidin waktu maniani kita nina 9 bulan buring kada nyaman, makan kada nyaman, itu aja dulu. Nah, kemungkinan hidin itu bukan kada hendak mungkin. Jadi kalau ada anak yang mungkin dipelihara bukan orang tuanya, kita husnuzan mungkin kuitan tuh sayang amun aku mah inget kaina tabangkalai pendidikannya julung tangkalain, mudah-mudahan orang teman berpendidikan bagus lah tuh. Kada dendam kuitan dah boleh. Wallahu a'lam. Ulun 2 tahun di pemerintah 2 tahun. Udah toh salawat itu ulun kada suah bemalam awal rumah kuitan kecuali hari Minggu ujian pemerintah ulun datangi abah mamaikan kadirat di darat sana sebulan sekali mendatangi boleh kayak pulang. Namun nang dasana ulun kuitan pang tahu wae kuitan awan kada kuitan ada sama lah. Kami sama pang. Tapi kada alhamdulillah kada suwahiri hendak memperlihatkan awan kuitan anak yang diingu awan yang kada. Jadi kita jangan berhirian udah sanak, mungkin itu ada hikmahnya. Alhamdulillah SMP sudah bisa naik ke atas mengganti hatta. Sebab pemerintah ulun bibini ada mungkin tidak naik ke atas, tapi ada sana ulun kada nyambat orangnya. Tamat aliyah ada suah naik ke atas mahatat, naik ke mahatat tak paling. Ulun mahatat apa lagi nama nyocok tapi tahu baik. Ingat tuh bisa nang anang napangannya tuh nang yang terbalik napa jahitannya tuh atau ketahuan kada suah mahatat tak. Jadi ada hikmahnya mandiri lagi halus. Kenapa dia hendak kada naik ke atas siapa nang naik? Nah rumah buco. Jadi sekolah SD itu udah wani naik dah anak kenapanya lagi? Nyamun awan kuitan ini manjat jadinya. Kenapa anak naik kuitan ada? Kayak ulun kada naik siapa nama nutupi? Mau kada mau Jadi rupanya rahasianya ada di balik itu semua. Wallahu a'lam. Kenapa mau kata sambat tadi? Jadi ini pang tadi sama. Kenapa aja? Ada awan kuitan tadi. Nah ceritanya kan macam di film itu kan pisah. Macam dipisah-pisah. Iya dari kecil berarti dari pisah. Ini bukan apa ulun menyambat ulun ini supaya sebagai contoh ulun alhamdulillah kada suah sakit hati ulun ada nang sana. Bujuran toh. Kenapa? Kada suah sakit hati kok mudah. Alhamdulillah masing-masing ingatkan aja ketentuan Allah udah baik ini. Dah wallahu alam. Ada lagi. Kita kan apa hendak guru ini diharuskan boleh. Disunatakan. Perempuan yang lagi datang haid masih keluar darah tidak boleh. Yang dibolehkan itu kalau masih haid tapi belum mandi. Sudah berhenti haid tapi belum mandi, itu boleh. Tapi kalau masih darah kalau tidak boleh. Ulangi, bibi ini yang datang bulan kada boleh berwudu. Inya bodoh juga salah. Bodoh hadas napa? Hadas kecil. Mandi hadas napa? Sedangkan dia dalam keadaan berhadas. Maulah hadas besar hilangkan hadas kecil. Tapi amun orang itu berhadas besar, waktu mandi inya kada berjapai langsung sembahyang sah. Karena dengan sebab mandi wajib hadas kecilnya hilang. Tapi rasa ngaliha mandi kada berjapai. Lalakian adakah mandi wajib kada terjapai? Ada suau saatnya kada terjapai sengaja menjapai. Amun
inya nyata yakin itu bersih, kemudian lagi hendak, boleh aja. Cuman sekalinya pas supaya ada berdosa, karenanya kada tahu pang. Makanya untuk mengetahuinya lebih dalam, mati dulu YouTube. Beda 20 hari. Ada kau ada tanggal bulan 20 hari. Biarnya beda kan sembahyang pikirakan laki 20 hari. Ada sembahyang ada. Laki dari sembahyang. Oi. Ini bibirnya paling lawas 15. Kaidahnya ingat akan ini aja nama ada udah kaidah cuma kita tidak kada paham. Iya betul. Sekurang-kurangnya haid sehari semalaman, sekurang-kurangnya. Berarti biar kurang daripada sehari semalaman haid lah. Kada. Jam 3 datang anu keluar darah, jam 3 subuh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jam 3 ampe sebulannya keluar darah haid ada istihad. Toh kebanyakan gini kada dihitungnya kada. Jadi kita buat kada mau bisa kada mau disebabkan pil. Apalagi nambah suntik sampai 3 bulan. Wah, itu tuh yang bulan nang kada normal toh. Walaupun 4 hari manu buai inya maksudnya sekurang-kurangnya sehari semalam, kebiasaannya 6 hari atau 7 hari dengan malamnya, sebanyak-banyaknya 15 hari. Kebiasaan 6 atau 7. Berarti amun 4 hari itu kada biasa lah. Kebiasaannya 6 atau 7 hari. Kebiasaannya berarti amun 4 hari kada biasa lah. Haida juga haida cuman kada biasa. Haida juga nyaman bu ay aktif sembahyang. Apalagi bulan puasa dipilih paling ke-7 lah punya kada lewas haidnya. Ada banyak godaan. Basang aja bro. Insya Allah kayaknya kita masuk bulan puasa membahas itu. Kalau penggunaan pel itu tidak ada efek sampingnya, Ayah Haji Ali ada membahas di dalam kitab Fatawatul Khaliyah. Menurut ahli dodok kesehatan tidak ada pengaruh dan kesehatan, maka boleh. Cuman yang paling bagus yang alami. Tapi yang makan pel sah puasanya. Tapi yang paling bagus yang alami. Masuk alami tak tahu lah. Datang-datang ampi-ampi. Yang alami. Wallahualam. Dan ada. Nah, bab yang tadi belum selesai lagi nih. Jam berapa dah? Belum. Jadi kayak apa ya Ustaz yang tadi nih? Bahari berhutang 200, maka 10 tahun deh. Wah ini memang 200 ribu tuh, Maya bapak nang berjutaan lebih. Nah, pokoknya hukum Islam hutang duit bayar duit. Kalau sebabnya 10 tahun itu karena perjanjian, ada salah ada nak berhutang. Berjanji kan 10 tahun ya bayar. Tapi kalau ini kan salah lah nang misalnya ulun nih tahun ini 200 ribu 10 tahun bayarnya jadi berarti kada memikirkan tuh masalah nang apa aja nang ini nang duit nang kada nang nilainya nang ganal tapi angkanya ganal nilainya halus tuh inflasi iyalah inflasi. Jadi kalau hidin purun hakon anu 10 tahun hanya bayar berdosa lah ulun kada nang berdosa toh ulun berjanji bayar setahun sebulan 10 tahun ulun kada bayar ini ulun kada dapat keuntungan misal anu ulun ini berhutang ulun hidinnya 2 bulan 200 ribu 10 tahun hanya kabayar hidin kada dapat keuntungan berupa duit tapi dapat keuntungan dapat pahala. Kenapa? Berarti orangnya ingkar janji. Amun hidin mengihlasakan maka aja dia anu
aku tunda aja tahu setiap hari paham. Amun kada ikhlas lalu hidin sampai kemudian mati, maka kena hidin menuntut dari kemudian. Jadi hati-hati masalah. Nah, hati-hati bagadai itu sudah kita bicarakan ya. Gadai kabut ini banyak makanya ini. Silahkan gadai kabut. Kita cuman mengikuti sertifikatnya. Silahkan. Bu, yang kebanyakan kada. Ulun anu berhutang, hidin berhutang lawan ulun nih 35 juta dan kegandaan sandaannya kabun. Salawas hidin belum bayar, kabun ulun mengambil anu hasilnya. Ini ribet. Banyak mereka. Motor hidin niknya lawan ulun nih 5 juta. Apa anunya sandaannya motor? Silahkan motor di rumah ulun. Ulun kada boleh memakai. Amun ulun memakai riba. Kullu qaudin jara manfaatan riba. Nah, sekarang amun hidin pang bolehlah mengambil memakai, boleh satu atas izin ulun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku minta izin nak pakai motor sandaan. Ayo. 2. Jangan sampai rusak kurang harganya dari 5 juta. Misalnya dipakai karena paculan sekali dihargai cuma 4 juta, sedangkan hutang 5. Berarti boleh lah, ada boleh. Nah, jadi kita sandaan ke buai cuman penguat kepercayaan, bukan mengambil keuntungan. Mau hendak keuntungan kayak ini. Nah, hidin nih hendak berhutang dan ulun 50 juta. Maka kabun ada 4 baris. Uja ulun kain aja nah. Jual aja kabun pian 50 juta nak kok. Karena suatu saat anu lokal tukang ha. Iyalah, jual 50 juta. Sekali hidin berduit. Assalamualaikum, aku bentar tahun kan. Waalaikumsalam. Kenapa? Kayak apa perundingan barang itu nang kabun tahun nang kali? Oh iyalah. Berapa tahun dah? Setahun. Mau hendak 55 juta. Itu jual beli. Karena kan udah nang berapa tahun deh. Ayo menakon, ada. Kita bukan mengambil keuntungan dari berhutang, tapi mengambil keuntungan dari jual beli. Tuh, wallahu a'lam. Selesaikan dulu ini. Haram hukumnya mengkredit emas. Nah, ini mohon maaf jangan mengkredit emas. Inya emas itulah, emas on piratu kada boleh kredit masih kuntan, kada boleh berhutang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak emasnya semayan 3 juta. Aku berhutang dulu lah, aku nang 5 mayamnya aku bayar dulu 10 juta, sisanya kaina kada boleh. Ada duit, ada emas, kada ada duit kaina emas. Jadi dalam hukum riba itu Bapak Ibu, kada mesti ada salah satu pihak yang dirugikan. Padahal ini kada ada yang dirugikan. Cobalah, misalnya hidin hanu ka emas ulun nih 5 mayam, bayar 10 juta, isok bayar sisanya. Ada yang dirugikan? Kada ada. Tapi dalam hukum riba itu tidak mesti seperti itu. Karena kaidah dalam hukum fikih, emas awan emas, emas awan perak mesti kada boleh kredit. Nah boleh kredit itu kopiah, jilbab, ayuhan, sangkit, ayuhan jilbab. Emas kada boleh. Makanya emas kada boleh tukar tambah. Nih, beras karandukuh harganya 50.000 segantang. Gini beras dulu harganya 25.000. Supaya seimbang nilai, beras dolok 2 gantang berhuruf awan beras karandukuh segantang riba. Tapi ustadznya harganya sama, nang ini 50, nang 2 gantang 50. Dalam hukum Islam bukan harganya tapi takarannya.
sagantang karandukuh mesti supaya jangan riba awan sagantang dolok ujanang ini rugi aku ustatai aku sagantang karandukuh inya dolok rugi uja guru ulun jual nang karandukuh tukar nang basisa lah duit kami diingatakan benar di sana tuh unang hidden. Kenapa maka kayak itu guru di sana tuh rata-rata dari kampungan yang munduk bawa beras dari kampung karena bapak mamanya tukang peladang. Hendak bulik masih ada beras, dibawa bulik kada mungkin. Dia hendak dihabiskan karena jual kakaknya berhuruf awan apa cakodok, sedangkan cakodok bahannya adalah beras. Ujahidin jangan berhuruf secanting beras awan 10 biji cakodok misalnya. Kenapa? Karena berhurufnya ada sah di dalam cakodok ada beras. Nang ini secanting kada sama. Lain amun inya tuh cakodok tuh bahannya anu tapung gandum. Iya. Ini kan ada saja. Uyah sekilo harganya 3.000 yang apa namanya nih? Yang berapa obat tak? Bariodium 3.000 sabungkus setengah kilo. Yang ini setengah kilo 1.500. Berhuruf 2 bungkus kada bariodium, awan sabungkus timbangannya sama, harganya sama, riba. Karena dalam makanan, amun makanan yang dihitung adalah timbangannya bukan harganya. Yang bariodium sekilo, yang kada bariodium sekilo baru pada dari riba. Karena yang dihitung bukan harganya tapi ini nang sejenis. Amun misalnya sampai pol beras baru awan nang satanda nang pisang kada dari riba. Cuman nang diisi beras bunga. HP bengok, alat TV dari riba. Ini nak ada tuh benang dimakan. Nah, kangkung bengok, awan awan hobi kangkung 2 ikat, hobi 2 kilo riba lah. Ada. Nah, apalagi nyamun ada sejenis ayo aba-aba lebih-lebih ada apa? Boleh ada apa? Iya nang kada boleh itu nang saja. Bayam 2 ikat nih, bayam 2 ikat baru awan nang sakarung anu kangkung riba lah ada. Cuman nang mau bisi kangkung aja sih. Daging sapi 1 kilo baru awan sapi kol hayam riba lah ada karena ada sejenis. Cuman nang baingu hayam itu deh kipas angin bro awan nang misalnya apa kaca kodok itu dari riba karena kada saja. Nah ini tolong diingatnya, ingatan saja yang riba itu adalah 1 emas 2 perak. Kalau tukaran mesti sama timbangannya bukan harganya dan mesti kontan, kada boleh kredit. Yang kedua yang ada riba pada makanan. Uyah awan uyah mesti sama, beras awan beras mesti sama, niur awan niur. Makanya kayak apa Ustaz? Hari raya tuh nah, aku julunginya limping, iya julungi aku cakuduk. Riba ini Ustaz teh, maka aku jadi julungi limping Ustaz teh nah, anu nang kayak alam gananya, inya cakuduk cuman julungi 5 biji. Kada riba karena di situ bukan bahu basadakah kecuali banyak. Kita buruk yuk cakodok 5 biji awan saluyang nanone riba. Tapi kita kan menjulung. Iya menjulung sama bersada sama nih yang sama-sama anu nih ada riba juga nih yang sama-sama benih. Nih bahumak tak ada ini belasnya lain jenis ini dan jenis. Sekalinya ini menjulung hasatu pak. Malah nak merasai kah? Ya. Nah nyamun belas kada apa merasai, melaki jangan dirasain jual. Imbah tu uji sing alhamdulillah hadanya stomat nah membilakan nah pada ini menjulung 1 cupak awak 2 cupak riba lah kada karena bukan bahu basadakah. Wallahu a'lam. Ada lagi
masalah bro, orang kawin siri itu bro. Orang kawin siri ini kan biasanya kan tidak tercatat, tapi orangnya kan yang namanya orang kawin siri ini kan mudah berpisah. Tak senang laki tadi tinggalkannya yang bini tadi kan, tak lama entah berapa tahun dah yang bini itu tuh kawin lagi macam mana tuh bro? Oh. Kalau nikah siri itu sah dengan catatan syarat dan rukunnya dilaksanakan. Salah satu rukunnya ada wali, ada saksi. Siri itu bahasa Arab, bahasa kitanya rahasia. Maksud rahasia itu kada dilaporkan. Apabila syarat dan rukunnya sah pernikahan, kemudian diceraikannya. Kalau sudah nyata laki madakan ikam ku ceraikan, sah jatuh talak. Maka hati-hati dua laki bini. Walaupun pengadilan kada tahu belum ketok palu, ujian yang laki ikam ku ceraikan, saat itulah cerai. Jangan menghadang dulu ketok palu berkumpulan dulu kita aja sebelum ketok palu. Zina hukum. Kenapa? Karena mudah perkataan suami. Inya 3 kata-kata yang apabila diucapkan oleh suami jelas ngarannya sharih, maka itu jatuh talak. 1, ikam ku ceraikan. Ada saksi kah? Jatuh. 2, ikam ku talak. 3, ikam ku pisah. Apabila 3 kata ini diucapkan suami, jatuhlah talak, jatuhlah perceraian. Kada usah mahadang di ketuk palu, itu tuh mengeluarkan duit deh. Langsung talak 3 tuh bro ya? Hah? Langsung talak 3? Talak 1. Oh talak 1. Amun talak 3 kan kada boleh gua kawin dulu bini itu. Awan laki lain habis akan idah. Apa maksud tujuan idah bagi perempuan itu kalau diceraikan suaminya? Supaya menantinya tuh ada kabar istri. Kalau perempuan hari ini ditalak ikam ku ceraikan, sebulan kemudian ia kawin pulang, sekalinya berisi awan laki awan laki tadi tuh. Timbul pertanyaan, ini anak dari bibit laki pertama apa bibit kedua? Maksud tujuan beridah itu supaya bersih parut bibin itu rahimnya dari bibit laki tadi dulu, sehingga amal mudahnya 3 kali suci atau 3 bulan 44 bulan 10 hari. Nah, dengan sebab itu inya kawin pulang seandainya betianan sekalinya nih, bukan dari bibit. Kenapa maka 3 kali suci? Sebab perempuan tuh amun 3 kali suci pas inyah berhaid, sperma yang atanya dari laki itu keluaran, mengeluarkan itu. Tapi amun sekali aja haid usia ada nang ketinggal, itu nang jadi. Nah jadi maksud tujuannya kayak itu tuh. Tapi ini ustadznya canggih, orang ada alat yang ini nah bersih rahimnya ada tak beridah. Nang kada beridah tuh bibine dikawin nih kada usah dikumpuli walaupun seminggu. Nya kawin kada dikumpuli seminggu. Biar lakinya masuk kamar, nang bini keluar. Biar nang laki keluar, nya ke kamar. Sekali carayakannya malam nih carayakan, malam nih dua anak nikah kada jadi masalah. Karena nya kada dikum boleh. Cuman paling-paling bisik-bisik tetangga. Wallahu a'lam. Lagi kah? Sikit begini. Lagi Bu pertanyaan Bu. Nah, jadi masalahnya tadi itu dicarakan Pak ada tuh lagi. Iya. Ditinggalkan lakinya, enggak apa. Ditinggalkan kada? Enggak, tinggalkan. Kalau ditinggalkan kada jatuh talak, kada boleh kawin. Ada sah yang kedua. Nih boleh dinyatakan nih lah, bisi ada keluarga. Kita bisi anak. Anak itu lakinya tulang ke Malaysia 5 tahun. Haber beritanya kada tahun, julungi duit kada ada, napa-apa kada ada. Nang bini ditinggalkan kada boleh kawin. Amun kawin 2 bini datang lakinya, maka laki pertama yang berhak, laki yang kedua kipayakan. Tapi Ustadz kesian aja bini nih sampai 5 tahun. Kan ada dalam sigon taklik, apabila suami saya meninggalkan, apabila saya meninggalkan istri saya sekian bulan, kemudian istri saya tidak terima, lalu dia mengadukan halnya, macam gue tanam awalnya mengadukan halnya,
Lalu diterimalah pengaduannya. Nah, maka jatuhlah talak 1. Jadi seorang istri itu ada senjatanya. Jangan sampai 5 tahun namun ditinggalkan laki. Setia. Setahun dia lakukan lagi. Saking setia. Hah? Saking setia. Ini saking setia laki awak kena setia apa kada? Jadi bulan bibi itu 15 tahun sekalipun ditinggalkan lakinya itu kada jatuh talak. Tapi Ustaz masalah nafkah dosa laki kada memberi nafkah, iya, tapi tetap bininya. Sebelum ada dari laki, ikam kucarayakan. Makanya punya remote tuh gue laki, bini masih 1000 kali sehari carayakan aku bang. Nampaknya aja laki yang hendak mengulah kopi, ulah akan hasil kau. Rupanya laki ini tutulian. Oh bang, carayakan aku. Ambil duitnya situ jabang pakai. Oh bang, aku tahan lagi bang, jadi bukan abang nih, kada mendeng kalau carayakan aku bang, jangan gini. Anu kali cukup kan aku nambahin jangan lagi. Oh kada nana. Ya pak Jadi amun laki itu kada ada anu cara mau kata-kata talak atau ada pernyataan talak kada ada. Jadi bini itu gampang aja 6 bulan lah kan? Apa 3 bulan? Oh ingat gue? Ingat lagi. Berapa bulan? Sampai? Saya ingat ini beberapa kali pantai tak katian. Soalnya nak anu aja kada ingat. Masa nak Tuhan ingat? Dua kan lantas. 2 kali pak membacanya. Menulung sekaliannya jadi kan ingat lagi. Ini menang kitab tuh dibaca sekalian 2 kali lah ingat tuh pantas ya makanya kalau namun itu amun 3 kali alhamdulillah gitu hafal benar. Jadi ada senjatanya boy. Amun ibu kada menggugat cara jatuh talak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mereka pada nama takut lagi nah.